Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pembelajaran fisika. Nah, pada video ini akan saya bahas dua soal, di mana soal ini merupakan soal latihan sebelumnya yang sudah kalian kerjakan. Selamat menyimak ya. Oke, kita bahas nomor 3. Sebuah kawat mempunyai luas penampang 0,3 mm persegi dan dialiri arus listrik 4 ampere selama 2 menit. Berapa kecepatan elektron tersebut? Sini diketahui QE-nya sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Ini adalah tetapannya. Jadi nggak usah pusing-pusing tuh nyari nilai QE ya. Nah, ini adalah pada latihan 2, banyak banget yang salah, yang betul hanya satu orang mendapat nilai 100. Kenapa banyak yang salah? Karena kalian itu menconteknya tidak cerdas. Nah, di sini luas penampang itu kan milimeter persegi, guys. Ini itu harus dikonversi terlebih dahulu, paham ya? Nah, kalau milimeter persegi dikonversinya gimana? Ini ada perseginya, maka kalau persegi berarti kalau turun dikalikan 100, kalau naik dibagi 100, guys. Oke ya. Nah, banyak yang salah itu di pangkatnya ya. Oke, langsung aja diketahui. Apa yang diketahui? Luas penampang 0,3 mm persegi. Luas penampang berarti apa tuh? A ya. A besar, luas penampang itu sama dengan 0,3 mm persegi. Kan sudah dijelaskan pada video pembelajaran 2 bahwa satuan dari luas penampang adalah meter persegi. Maka di sini 0,3 mm menjadi meter persegi itu berapa? Nah, kalau misalkan nih saya ini kan kalau lupa nih ya, kilometer, hektometer, dekameter, meter, apa lagi, desimeter, sentimeter ya, milimeter. Nih, tangga konversi, tangga satuan ya. Tahu ini waktu SD, ini saya waktu belajar kayak gini tuh SD. Gimana tuh? 0,3 mm persegi ke meter persegi. Ini milimeter persegi menuju meter persegi ya. Berarti ke sini dong. Berarti dia naik berapa? 1 2 3. Nah, kalau naik 3 dikalikan 100, 1 2 3 4 5 6, berarti nolnya nanti ada 6. Nah, berarti terus aja ini 0,3 dikali 10 pangkat, karena naik jadi min 6, begitu aja. Paham kan? Dikonversi dulu, jangan asal jebret-jebret aja ya. Jadi 0,3 mm persegi ke meter persegi, naik dari milimeter persegi ke meter persegi naik berapa? 1 2 3. 3. Berarti berapa tuh? Dikali pangkat min 6. 3 kan? Kenapa kok jadi min 6, Bu? Karena satu naik itu ini 2. 100 100 100 100. Ya. Jadi nolnya ada 1 juta. Ada 1 juta, oke ya. Terus apalagi, dan dialiri arus listrik 4 ampere. Berarti arus listrik itu simbolnya I besar sama dengan 4 ampere. Oke, udah. Ini udah satuannya sama 4 ampere selama 2 menit. Nah, apa itu 2 menit? Menit itu berarti adalah waktu T kecil sama dengan T kecil 2 menit. 2 menit. Nah, ini satuannya menit. Sedangkan pada video pembelajaran 2 dijelaskan bahwa satuan dari waktu adalah sekon. Maka ini harus dirubah dulu menjadi sekon. Berapa sekon? 1 menit berapa sekon? Sekon itu detik, guys ya. 1 menit adalah 60 detik atau 60 sekon. Maka 2 menit adalah 2 kali 60. Maka di sini menjadi 120 sekon. Sekon itu detik, oke ya. 120 detik. Begitu dulu.
ya. Terus berapa kecepatan elektron tersebut? QE-nya, oke, kita tulis sini diketahuinya. QE-nya sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Kolom ini ya, kolom. Yang ditanya apa sih? Yang ditanya adalah apa tuh? Berapa kecepatan elektron? V ya. V kecil. Berapa tuh? Di video pembelajaran 2 itu ada 3 rumus. Yang pertama I sama dengan Q dibagi dengan T. Ini rumus pertama. Rumus kedua apa? Ada I sama dengan kecepatan dikali QE dikali N dikali A. Rumus ketiga ada Q sama dengan N dikali QE. Banyak banget tuh yang tanya tuh di soal 2 ini, di soal latihan 2 ini. Bu, pakai rumus yang mana? Ya, rumus yang ada, yang udah saya kasih dong. Nggak mungkin keluar dari konteks rumus tersebut. Jadi kita pakai yang mana dulu? Nah, kita lihat dulu nih. Kan yang ditanya V, yang ditanya kecepatan kan? Rumus yang ada kecepatannya yang mana? 1, 2, apa 3? Nomor 2 dong. Ya, yang ini. Nah, dilihat nih. Yang nomor 2 ini ada V-nya. QE-nya udah ada belum? Lihat diketahuinya. QE-nya ada. Ya. Kemudian N-nya ada belum? N-nya belum ada. Terus I-nya ada belum? Ada. A-nya ada. Nah, berarti kita nyari apa dulu gitu? Nyari apa dulu? Nah, berarti nyari N dulu dong. Oke. Ya, jawab. Nah, jawab. Langkah pertama adalah cari N dulu. N sama dengan, Bu, apa rumusnya N-nya? Ya, lihat di sini. Ini ada 3 rumusnya N. Oh, N itu ini dong, ya. Ini yang ada NN-nya ini rumus kedua dan rumus ketiga. Berarti kita pakai rumus ketiga. N sama dengan ini kan Q sama dengan N kali QE. Nah, berarti kalau misalkan ditanyanya N apa? Q dibagi dengan QE. Bu, QE-nya pakai rumus apa? Lihat di sini ada rumus Q-nya nih. Ya, ada Q kan sini. Jadi kamu tuh muter-muter aja nih di 3 rumus ini, paham kan? Jadi N sama dengan Q itu gimana jadinya? Nah, QE jadinya berarti ini kan I sama dengan Q dibagi dengan T. Maka kalau misalkan untuk mencari Q adalah I dikali dengan T, dapat dari rumus 1 dibagi, jangan lupa ini kan baru Q-nya, sekarang QE-nya bagi QE. Jadi N sama dengan ini rumusnya tuh untuk mencari N. N sama dengan I-nya berapa? Lihat diketahuinya berapa? 4 ampere dikali T-nya berapa? 120 sekon. Dibagi dengan QE-nya berapa? Ini masukkan 1,6 kali 10 pangkat min 19. 1,6 dikali 10 pangkat min 19. N sama dengan 4 dikali 120. 480 dibagi dengan 1,6 dikali 10 pangkat min 19. Bu, ini gimana caranya nih membaginya nih? Duh, capek juga ya pegangin handphone. Oke. Kamu gak usah pusing dengan ini dulu. Maka 480 dibagi 1,6 dulu berapa? N sama dengan 480 bagi 1,6. Hitung pakai kalkulator. Kalau kamu gak bisa ngitung manual, 300 tuh. Dikali, nah ini kan dibagi, ini udah dibagi, maka kalinya 10 pangkat plus 19. Kenapa jadi plus 19? Karena kan 480 dibagi 1,6 itu 300. Ini notasi ilmiah di sini tandanya negatif, negatif 19, karena sudah dibagi maka dia naik pangkatnya ke atas. Kalau naik yang tadinya negatif menjadi positif. Jadi N-nya sama dengan 300 kali 10 pangkat 19. Nah, ini masih belum cantik nih. Ada di sini ada nolnya 2. Maka kita bisa jadikan notasi ilmiah lebih sederhana lagi. 3 dikali hilangkan nolnya. Berarti nolnya masuk ke sini. 10. Ini 19 tambah nolnya 2 berapa?
19, 20, 21, 21. Jadi 3 kali 10 pangkat 21. Nah, kemudian kita udah dapat N-nya. Kalau sudah dapat N-nya, tujuan utama kita kan mencari kecepatan ya. Maka pakai rumus 2 nih. I sama dengan V dikali Q E dikali N dikali A. Kita udah punya I-nya. Berapa? Di soal diketahuinya I-nya adalah 4 ampere. 4 sama dengan V-nya ini yang dicari. Kita tulis aja dulu Q-nya, QE-nya. Ini 1,6 kali 10 pangkat min 19 dikali N-nya berapa ini yang udah tadi dicari. 3 kali 10 pangkat 21 dikali A-nya berapa? Luas penampangnya ini 0,3 kali 10 pangkat min 6. Jadi sini nah berarti kalau misalkan mencari V-nya sama dengan 4 I-nya dibagi dengan ini bagi semua 1,6 kali 10 pangkat min 19 dikali 3 dikali 10 pangkat 21 kemudian dikali dengan 0,3 kali 10 pangkat min 6 ya. Oke. Nah terus V sama dengan, biar gampang membaginya, ini koma yang ada komanya, ini jadikan disederhanakan lagi. 1,6 kali 10 pangkat min 19 kita jadikan 16 dikali, nah ini kan ada koma nih, nanti masuk ke pangkat 10 pangkat min 20. Pangkatnya jadinya bertambah ya, dikali 3, ini tetap kali 10 pangkat 21 dikali, nah ini jadikan 3 aja. Ini nolnya kemana Bu? Ya masukkan ke pangkatnya, tadinya min 6 karena kelimpahan 0, di sini maka jadinya 10 pangkat min 7. Nah V sama dengan, baru nih sini 4 dibagi dengan 16 dikali 3 dikali 3 ya berapa? 144 dikali dengan 10 pangkat berapa? Ini yang banyak salah. Min 20. Kalau notasi ilmiah pada perkalian, ini kan pada perkalian nih, notasi ilmiah pada perkalian. Pangkatnya di jumlah. Min 20 ada 21 ada min 7. Jadi min 20 ditambah 21 berapa? Punya utang 20 dibayarnya 21 lebih 1 kan ya, lebih 1, terus ditambah dengan punya diutangin lagi tuh min 7, maka min 6 ya. Nah terus V sama dengan 4 dibagi 144 kali 6. Nah V sama dengan, oke ini 4 dibagi 144 berapa? 0,028 kali 10 pangkat min, oke ini kan udah dibagi maka dikali 10 pangkat 6 jadinya. Oke jadi berapa? Ini 1, 2 jadi kan 2,8 kali 10 pangkat 4. Kenapa jadi pangkat 4? Karena ini kan pangkat 6, ini 2. Oke jadi 2,8 kali 10 pangkat 4 meter per sekon. Ini hasilnya pangkat 4 karena di sini nolnya kan maunya di sini nih, komanya nih, jadi gini 0,028, pengennya kan komanya itu di sini nih, jadi mundur berapa? 1, 2, mundur 2 kan. Kalau mundur 2 jadinya ini dikurangi 2 begitu, jadi hasilnya 2,8 kali 10 pangkat 4 meter per sekon. Itu banyak yang salah, ini pangkatnya banyak yang besar. Oke, ke soal berikutnya, besar arus yang mengalir pada rangkaian. Nah ini menggunakan hukum 2 Kirchhoff. Hukum 2 Kirchhoff dimana di sini sigma E jumlah sumber tegangan ditambah sigma I dikali R, jumlah arus listrik dikali dengan jumlah hambatan sama dengan 0. Nah kemudian kalau kita gambarkan ini seperti ini rangkaiannya. Langkah pertama yang harus kalian lakukan
ketika mengerjakan Kirchhoff atau hukum 2 Kirchhoff, yaitu membuat loop terlebih dahulu. Kan kemarin di video pembelajaran 3 ya, di video pembelajaran 3 itu sudah ada tata caranya seperti apa. Jadi diikuti ya, diikuti guys. Tata caranya diikuti. Pertama, gambarkan loop. Kalian mau misalkan menggambarkan loop searah jarum jam, silahkan. Berlawanan jarum jam, silahkan juga. Nanti hasilnya akan sama, hanya berbeda di tanda. Tanda negatif itu menunjukkan bahwa arah loop berlawanan dengan arah arus listrik. Ya. Nah, misalkan ini saya maunya menggambarkan searah jarum jam, jadi digambarkan dulu guys. Kalau kalian mengerjakan sudah sampai hasil tapi digambar tidak ada loop, fix itu kalian dapat nyontek ya. Nah, jadi kalau misalkan benar-benar kalian yang mengerjakan, itu pasti kalian gambar dulu nih loopnya, karena ini patokan kalian mengerjakan. Oke, tulis di sini diketahui apa saja. Terserah mau dari mana mulainya. Dari sini, misalkan dari sini. Kemarin kan contohnya dimulai dari sini ya, dari atas kiri, kemudian ke kanan, ke bawah, ke kiri, ke atas gitu ya. Nah, sekarang kita coba dimulai dari bawah, tapi searah jarum jam, artinya nanti ke atas nih, baru ke kanan gitu ya. Nah, dari sini mulainya. Ketemu dengan sumbu negatif. Sumbu yang pendek, sumbu yang pendek berarti itu adalah nilainya negatif. Apa nilai negatif itu? 12 volt. Nah, berarti ini adalah sumber tegangan. Maka diketahuinya sumber tegangan E sama dengan nilainya negatif 12 volt. Kenapa negatif 12 volt? Karena pertama ini loopnya mengarah ke searah jarum jam. Yang pertama ditemui adalah sumbu yang pendek terlebih dahulu. Artinya dia negatif 12 volt. Nah, atau di sini E1 boleh. Kemudian terus nih arus listriknya di sini 2 ohm. Nah, berarti ini kita tuliskan saja R1 sama dengan 2 ohm. Kemudian lurus terus, ikuti searah loop kan? Ini ketemu dengan sumbu panjang, maka E2 ini kita tulis dengan E2 sama dengan positif 12 volt. Kenapa positif? Karena bertemunya terlebih dahulu yaitu sumbu yang panjang. Kemudian turun ke bawah, ketemu dengan hambatan lagi. Kalau ini sudah R1 berarti ini R2 sama dengan yang ini ya, 4 ohm. Kemudian turun, ketemu dengan hambatan, berarti R3-nya sama dengan 4 ohm. Kemudian ke kiri sekarang. Nah, ketemu dengan sumbu yang pendek, artinya dia E-nya negatif 12 volt. Nah, E berapa? Tadi udah E1 berarti ini E2. Kemudian ke kiri terus ketemu dengan hambatan, maka ini R4 sama dengan 2 ohm. Nah, sudah seperti ini diketahui. Sekarang apa yang ditanya? Ditanya adalah besar arus yang mengalir pada rangkaian I. Ya, I sama dengan berapa? Jawab. Hukum 2 Kirchhoff, sigma E jumlah sumber tegangan ditambah dengan sigma I jumlah arus dikali dengan hambatan sama dengan 0. Nah, sigma E-nya di sini E-nya kan ada E1, E2, ini seperti ini E3 ya. E1, E2, E3. Nah, maka kalian tuliskan, karena ini sigma, maka semuanya ditulis E1. Mulai di sini. E1 tambah E2, kalau ada 3 ya E-nya sampai 3. 3 ini tulis dulu seperti ini. Ditambah dengan sigma. Nah, I-nya kan yang ditanya, kita tulis saja dulu I. Kali dengan R. Nah, karena di sini R-nya banyak, maka kita tulis R-nya sampai berapa? Ada sampai 4 ya, R1, maka sini tambah R2 tambah R3 tambah R4, karena R-nya sampai 4 atau hambatannya sampai 4 sama dengan 0. Sudah seperti ini, tuliskan satu persatu. E1 nilainya berapa? Lihat yang diketahui. Ternyata E1 nilainya negatif 12 volt, maka
Di sini tulis min atau negatif 12. E2-nya, lihat yang diketahuinya. E2-nya positif, maka sini tulis positif 12. Kemudian E3-nya lihat lagi. E3-nya negatif 12 volt, maka di sini tulisnya negatif 12. Seperti itu. Kurung ya. Tutup kurung biar tidak tertukar. Tambah dengan sigma I. Nah, ini biarkan saja karena ini yang nanti yang kalian akan cari. Nah, R1-nya 2 ohm, maka tulis sini 2 ditambah dengan R2-nya 4 ohm. 4 ditambah dengan R3-nya berapa? 4 ohm. 4 ditambah dengan R4-nya 2 ohm. 2 sama dengan 0. Nah, sudah dimasukkan angkanya, maka kalian tinggal hitung. Negatif 12 ditambah 12 ini habis ya. Iya, jadi tinggal negatif 12 ditambah sigma I. Itu saja dulu. Nah, 2 tambah 4, ini 4, 8, 9, 10, 11, 12. Kali 12 sama dengan 0. Sama dengan 0. Nah, maka di sini oke, berarti sini sigma I dikali 12 sama dengan, ini negatif 12 nya pindah ruas jadi positif 12. Jadi sigma I sama dengan 12 yang ini dibagi dengan 12 yang ini, yang ruas kiri. Nah, maka sigma I nya sama dengan 12 bagi 12 1. Satu apa? Satuannya guys, jangan lupa satuannya adalah ampere ya. Ampere, bukan ampero, bukan ampera. Ampera itu jembatan. Jadi 1 ampere. Boleh A saja, boleh tulis ampere. Ampere. Jadi sigma I atau besar arus yang mengalir pada rangkaian ini, jadi semuanya nih, ini adalah 1 ampere. Nah, ini banyak yang salah. Apa kesalahan kalian? Banyaknya di sini tidak ditulis loopnya, tidak mengikuti aturan yang sudah dijelaskan di video pembelajaran 3. Nah, kemudian di sini satuannya, oke ya.